Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dauraini amin fi kitabihi Tanbirul Qulub Shahifah 427. Pangandikane wa fi ba'di riwayati, dan disebutkan di setengah beberapa riwayat, nginda ghairi Tirmidzi atau Tarmidi atau Turmudi, dari selain Imam Turmudi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara min misrina marotan yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 kali beliau bersabda. Apa sabda yang disampaikan oleh baginda Rasul? Kana al-kiflu min Bani Israel. Dulu pernah ada al-kiflu, seorang yang lacut, durjana, min Bani Israel, dari suku Bani Israel. Ana iku la yatawarra'u ora wirangi sapa al-kiflu min dambi ngamali, saking dosa yang dilakukannya. Dia tidak wirangi, ya sembrono nglakoni dosa. Fa'atadhu imra'atun fa'atoha si'tina dinaron. Fa'atadhu, kemudian datang kepada laki-laki yang itu, yang durjana itu. Siapa yang datang? Imra'atun, wanita. Datang kepadanya. Di dalam keterangan-keterangan lain disebutkan ada wanita dungyalin, punya keluarga, punya anak, bahkan disebutkan juga punya suami, tapi suaminya tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mencari kerja karena mungkin tidak ada kerjaan. Saat itu adalah saat yang pailit, karena kemungkinan hartanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, sehingga keterpedayaan orang-orang miskin ini sampai kepada puncaknya, sehingga memberi mandat kepada istrinya untuk mencari uang sekedar untuk makan. Datanglah dia kepada laki-laki itu. Yang pertama, seketika datang laki-lakinya meminta imbalan. Ya, kalau kamu mau uang, ya kamu harus mau melayani aku, harus mau menjadi pelayanku semalam. Perempuan itu kemudian menolak, pulang ke rumah. Sampai di rumah kondisinya semakin parah. Datang lagi, ditawari yang kedua, dia menolak lagi. Bahkan kepulangan yang kedua ini seolah-olah semakin parah sekali, sampai bilang saya mati. Maka pulang yang ketiga, menyerah. Fa'atoha sitina dinaron. Kemudian laki-laki itu memberikan 60 dinar dengan syarat ngala ayato'aha, dengan syarat yento menggauli sopo al-kiflu hak kepada perempuan itu, dengan syarat wanita itu mau melayaninya. Kemudian terjadilah transaksi. Falamma qongada minha tamak ngadar rojuli mimro'atihi. Takala laki-lakinya qongada lungguh minha saking imro'ah mak ngadar rojuli min imro'atihi, kaya dene lungguh wong lanang terhadap istrinya. Takala laki-laki bersiap untuk menggaulinya di dalam ranjang yang satu, di kamar yang satu, tiada yang lain. Ir'adda, dadakan gumeter sopo imro'ah, wabakat lan nangis sopo imro'ah. Semuanya, baik kulit atas kulit bawah, jasadnya bergetar semuanya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derayan air matanya mengalir. Faqala ma yubkiki, kemudian laki-laki itu bertanya, apa yang membuat kamu nangis? Akarohtuka, apakah aku memaksamu? Aku kan tidak memaksa. Kalau kamu mau, ya saya minta. Kalau nggak mau, ya nggak masalah, saya tidak memaksa. Qalat, kemudian wanita menjawab, la, tidak, aku tidak merasa kau memaksa. Walakinnahu amalun ma'amiltuhu qattu, tapi yang semacam ini belum pernah saya melakukan hal yang semacam ini, baru kali ini. Wa ma hamalani alaihi illa hajat, pun ini aku lakukan karena kebutuhan. Anak-anakku harus makan, semuanya dalam kondisi yang dahsyat.
sampai-sampai bisa menjemput ajalnya. Faqala mongko kemudian si Kifl atau Durjana itu bertanya, mengatakan, saya ulangi, ada telepon tadi bahwa laki-laki mengatakan, kamu lakukan ini hanya semata-mata untuk uang, ya, padahal kamu belum melakukan sebelumnya ini, ya, mananya engkau bersedia karena memang kebutuhan mendesak ekonomi, padahal engkau tak pernah melakukan yang semacam ini selama hidupmu. Ya, ternyata gerakan ketakutan dan menangisnya wanita ini masuk ke dalam kalbu Pedurjana ini, ya. Dia masuk, kalimat itu menusuk ke dalam hatinya, kemudian ia menyadari saking kagetnya dia melakukan dosa dalam kondisi yang bergelimangan. Anugerah itu sudah biasa, enjoy, tidak ada rasa takut, tapi justru dia yang seharusnya takut tidak makan, takut mati, tapi masih ingat kepada Allah sehingga tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan. Idhabi fahiyalak, maka pergilah engkau dariku, dan kemudian 60 dinar yang telah kuberikan kepadamu menjadi milikmu. Wa qala la wallahi la asillah ba'daha abadan. Terus dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, aku tobat, aku menyesal, aku tidak akan melakukan lagi, demi Allah tidak akan pernah aku maksiat lagi setelah ini. Abadan famata fil min lailatihi fa asbaha maktuban ngala babi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperpanjang umur dia. Sehabis dia bertobat, kemudian dia pulang, dia diambil nyawanya, dia meninggal. Fa asbaha maktuban ngala babi. Yang paling istimewa, di pintunya tertulis innallaha qad ghafarul kifli, Allah telah mengampuni dosa si Pedurjana ini gara-gara ia menarik perhatian, yaitu memberikan sosial yang tinggi kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi untuk menjadi wali Allah itu satu, ya, diantaranya ini mendapatkan rahmatnya. Mendapatkan rahmatnya ini yang paling penting. Ada riwayat lain, seorang wanita yang menjual dirinya ini juga bisa menjadi kekasih Allah karena rahmatnya. Kenapa? Karena dia mengasihi seekor anjing. Jadi ada sebuah hadis bahwa ar-rahimuna fid dunya yarhamhum man fis sama. Orang yang memberikan kasih sayang, yang mengaplikan kasih sayang di dunia, ini akan dikasih oleh orang yang mengasihi di akhirat, di langit. Maknanya ya menjadi orang itu dikasih oleh Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, diantaranya yang pertama adalah melalui rahmatnya. Yang kedua dengan adabnya. Di satu sisi lain ada seorang durjana juga, seorang yang mainnya mabok-mabok. Tiba-tiba dalam kondisi yang tidak diduga-duga, dia menemukan sebuah tulisan. Konon ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan lafal Allah. Dia gemetar, kenapa ada tulisan yang mulia jatuh kotor. Kemudian tulisan itu diambil, setelah diambil kemudian dicuci, di minyak wangi ini dimuliakan. Dengan demikian Allah pun memilih dia menjadi wali, akhirnya dibimbing meninggalkan kemaksiatan, dia menjadi taqarrub ila Allah dengan melakukan kebaikan. Jadi mohon perhatian pada rekan-rekan, jika memang kita mengetahui Al-Quran kondisinya tidak termuliakan, muliakanlah. Jangan sampai kita baca Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di lantai, apalagi kaki kita juga selonjor. Ini dengan beradab kepada nama-nama atau kalam-kalam Allah, nama Allah, ini bagian-bagian orang itu diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna masalal ladzi ya'malus sayyi'at, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berbuat kejelekan, summa ya'malu al-hasanat, kemudian ia melakukan kebaikan. Ini kamasali rajulin kanat ngalehi dirongun tuekotun, ini laksana orang yang kebetulan dia berbaju besi tapi yang sesak, yang menjepit. Jadi orang jika berbuat kejelekan, hatinya, ruhnya ini laksana ia berpakaian, pakaian yang menjepit. Summa amilah hasanatan, apabila ia mengamalkan atau berbuat kebaikan, fangfaqat halqatun, maka apabila ia melakukan kebaikan, sebagian daripada yang menjepit itu melonggar atau pecah. Summa amilah hasanatan ukhra fangfaqat ukhra, kemudian dia berbuat baik yang lain, maka bagian kakinya melonggar. Terus berbuat baik yang lain, bagian badannya melonggar. Berbuat yang lain, bagian lehernya melonggar. Berbuat yang lain, bagian kepalanya melonggar. Hatta yakhruju ila dunya, sampai baju itu pecah dan dia bisa keluar dari baju itu. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang berbuat baik adalah ruhnya ini longgar, ruhnya bebas, sehingga ia mudah melakukan kebaikan. Tapi orang-orang yang berbuat kejelekan, jika tidak melaksanakan kebaikan, maka alergi kepada kebaikan, laksana kejepit semuanya anggota tubuhnya oleh baju-baju dari besi. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi isnadin rawahu ahaduhuma ruwatus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tabrani dengan dua sanad. Salah satu daripada dua sanad itu diriwayatkan oleh orang-orang yang sahih.